Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Maria Fitriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin menjelaskan tentang pecking order theory. Berlawanan dengan trade-off theory, pecking order theory menganggap bahwa semua ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi cash memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Ketika cash tersedia dalam jumlah yang lebih dan perusahaan akan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen menurut Yemers dan Majalov 1984. Menurut Kwon et al. 2000, dengan meringkas mengikhtisarkan teori pecking order, yaitu 1. Perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. 2. Perusahaan lebih suka mendapatkan kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. 3. Saat penerapan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan menerima pemilihan penerbitan sekuritas utang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dikeluarkan terakhir. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa dapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan eksternal sebagai sumber pendanaan terakhir. Menurut Jenkar 2013, teori pecking order memiliki salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu cost holding. Di dalam penelitian ini, karena pecking order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai pelayanan laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi perusahaan yang memiliki keterlebihan kas, yakni dengan profitabilitas investasi mereka akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain dilihat dari variabel dependent, cash holding teori pecking order juga memiliki keterkaitan pada variabel dependent, yaitu cash flow. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapat mereka mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk menandai investasi atau memanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variabel independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan antara teori pecking order. Menurut pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dengan kepemilikan kas, karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar, karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.